ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Menjual sesuatu yang haram tapi kita hanya menjual saja Ustaz, tidak mengkonsumsi, bolehkah? Ya, khamr itu diharamkan untuk dikonsumsi. Diharamkan kan? Haram. Banyak nas seperti itu. Bagaimana kalau kita menjualnya tanpa kita meminum? Pak Haji ada khamr? Ada. Rasa apa Pak Haji? Mana gua tahu. Pak Haji nggak pernah minum tapi jualan. Boleh atau tidak? Ingat Rasulullah mengatakan dilaknat karena khamr itu 10 orang, 10 kelompok manusia. Salah satu diantaranya adalah wa akilu thamanihi, orang yang memakan hasil jual beli khamr. Jadi jangan bilang, saya kan cuma jualan doang nyari untung kok, nggak pernah minum. Ya sama, Bapak memfasilitasi, ya nggak boleh. Ya, jadi sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi maka hasil jual belinya pun dilarang. Termasuk kita kiaskan dengan yang lain, ya. Masih banyak tentu ada al-ma'isha atau usaha yang bisa kita dapatkan selain dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Jangan mengatakan, ya saya terpaksa. Siapa yang memaksa? Allah hanya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang yang beriman, makanlah yang halal yang baik aku berikan untukmu. Ayat ini merupakan jaminan Allah akan tersedianya rizki yang halal. Jadi jangan mengatakan gak ada yang halal, semuanya haram. Yang haram aja susah saya nyari. Loh, sama-sama susah kenapa nyari yang haram? Andai halal susah nyarinya, haram susah, Bapak cari yang mana? Ya mending nyari yang halal. Sama-sama susah. Makanya Rasulullah mengatakan talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Dapat pahala. Tahu nyari haram susah, ketahuan urusan pula. Ngapain nyari yang haram? Ya, makanya pesan Nabi apa? Ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Hai manusia, kata Nabi, bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fit talabi. Apa makna kalimat itu? Wa ajmilu fit talabi. Baik-baiklah kalian mencari rizki. Dapat rizki dengan cara yang baik. Itu pesan Nabi. Saya tuh kadang-kadang bingung ya Pak. Kita mengaku umat Muhammad dulu, cinta banget katanya sama Nabi itu. Kalau Nabi ngomong apa nggak didengerin Pak? Di mana cinta kita kepada Nabi? Bagaimana kita mengharap syafaat Nabi kalau begitu? Nabi ngomong apa, kita kemana? Nurutlah kita sama Nabi. Toh Allah mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad," atau Allah yang taat sama Rasul artinya taat kepada Allah. Kurang senang kita dengan ucapan Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Sahabat bertanya, emang ada yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang durhaka, membantah, menentang aku, ia nggak pengen masuk surga. Jadi nggak ada jalan untuk masuk surga kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Apa ukurannya untuk orang awam bahwa ucapan kita ini bermanfaat atau mudarat? Nah, Rasulullah mengatakan da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Sederhana kok. Tinggalkan apa yang meragukanmu, lakukannya tidak meragukan, itu kata kuncinya. Saya mau ngomong, ragu ini baik atau buruk, ya diem. Sampai kita yakin itu baik. Kalau kita tahu itu baik, jangan Bapak diem. Karena orang yang diem dalam kebaikan, mengatakan yang baik, itu kayak setan yang gagu gitu. Lebih jelek lagi, tahu itu baik, nggak mau diucapkan. Ya? Jadi, ya kalau ragu ya Bapak tinggalkan. Diem itu bijak kok Pak. Itu tadi Luqman mengatakan, bijak. Ya. Orang diem itu tafakur, merenung Pak, berpikir. Rasulullah banyak diemnya kok ketimbang bicaranya itu. Ya. Ini karena kedemenan ngomong, sampai tidur pun sampai ngomong itu, ngiku itu. Ngomong sendiri. Janganlah gitu. Ya. Jadi kalau Ibu Bapak ragu, ya sudah tinggalkan. Ini baik atau buruk, udah tinggalin aja, diem aja. Lebih aman gitu. Sampai Bapak Ibu yakin ini ada maslahat kalau saya sampaikan. Itu pun dengan cara yang baik. Orang nggak terima, ya jangan berdebat. Diterima syukur nasihat kita, kalau tidak jangan nafsu. Ini orang demen nasihati orang padahal dia juga nggak bagus juga amat. Jadi kita itu harus banyak ke dalam sesungguhnya mengamalkan firman Allah, alaikum anfusakum, perhatikan dirimu. Ya, sambil kita keluar kita ingatkan, tapi bukan kok ambisi banget nih, jangan. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ragu udah tinggalkan sampai Bapak yakin. Apa ukurannya saya tahu ini baik enggak? Ya itu tadi.
Bapak bisa merasakan ya. Yang kita anggap baik kadang ternyata nggak baik gitu. Yang kedua apa tadi Bapak, mohon maaf? Yang kedua ini Direview lagi deh. ini, Ustaz. Gimana? Ini kan ya kalau di grup itu kan ya biasanya yang apa ya? Ya. Iseng-iseng gitu loh Nah, sifatnya. nah barakallahu fikum. Jadi lisan itu ya dulu Pak ngomong ya pakai lisan, sekarang enggak, ngomong pakai jari Pak. Bahkan kita kalau ngetik cepet banget, kalau kita susah ngetik. Sama, bisa dengan kata, bisa dengan tulisan. Kalau kamu nulis pakai surat, sekarang enggak. Chatting kadang-kadang, maka hati-hati, nge-share itu hati-hati. Ya, jadi jangan share, kirim, jangan dikirim, baca dulu. Kalau Bapak nggak paham apa konten daripada yang kita terima itu, jangan langsung kirim sana kirim, jangan. Karena orang yang menyampaikan kedustaan walaupun dari orang, maka dia itu pendusta yang kedua. Jangan. Ada orang membuat satu kalimat bohong, nyampe ke kita sampaikan ke orang lain, kita tuh pembohong kedua. Jangan. Itu kuncinya tadi Pak. Jadi kalau nggak penting udah tinggalkan. Tolong di-share. Apaan? Kita jangan menjadi penyambung lidah pembohong. Orang bohong kita sambung lidahnya dengan lidah kita. Aduh, kenapa dikotori lidah kita dengan kebohongan seperti itu? Jangan. Ya. Bagaimana dengan dai atau penceramah yang selalu bikin lelucon dalam ceramahnya, Ustaz? Gimana Bu ngajinya? Aduh Pak, ustaznya lucu, aku sampai nahan perut saya. Itu hebat. Hebat di mana? Rasulullah menyampaikan basyiran wa nadhir. Nabi kalau menyampaikan nasihat itu ada yang kadang senyum tertawa bahagia, ada yang menangis. Basyir itu berita gembira, orang senang dibuatnya. Tapi ada nadhiran, peringatan keras, orang bisa menangis. Jadi jangan bikin ustaznya itu asal mau suruh ceramah, lelucon apa lagi nanti saya sampaikannya. Jadi nyari lelucon saja. Ya kalau sekedar untuk menghidupkan suasana, Rasul juga begitu. Yang enggak streng enggak. Tapi jangan 1 jam ceramah itu aja sampai ibunya kepingil-pingil nggak tahan. Udah Ustaz cukup Ustaz. Oh saking nggak tahan, sakit perutnya itu. Janganlah, ya. Jadi kita sampaikan ayat, kita sampaikan hadis, kita jelaskan pelan-pelan, ya. Ya karena mungkin jamaahnya suka begitu. Oh Ustaznya serius amat sih, nggak seru. Ya, wah ini baru lucu. Tapi saya dulu pernah mendengar, saya malah tersinggung kayak begitu. Ada seseorang itu ceramah tentang Isra Mi'raj. Ibu tahu nggak apa itu Isra? Isra itu jalan malam-malam. Jadi kalau ngelihat kecil gundul jalan itu toy lagi Isra. Kurang ajarin, menghina ini. Ibu senang dengar orang ngomong begitu tuh. Nggak lucu yang begitu. Malah senang. Jadi kalau malam-malam ada kecil gundul palanya jalan itu toyo lagi Isra. Ini melecehkan syariat kalau saya bilang. Saya marah kalau begitu itu. Enggak pada tempatnya goyang. Itu kan bicara masalah syariat. Mi'raj itu naik. Jadi kalau Bapak naik itu Mi'raj namanya. Allahu Akbar. Saya pergi Pak, demi Allah. Saya pergi waktu itu dari tempat itu. Ini apaan nih seperti ini? Ilmu apa yang bisa kita dapatkan? Leluconnya tidak lucu. Tapi ibunya senang. Cakep. Allahu Akbar. Rupanya bapak-bapaknya nggak bisa menghibur istrinya, sehingga butuh hiburan seperti itu, ya. Janganlah. Rasulullah berbicara, tapi pertama benar, itu tadi jarang. Jadi yang kelakar aja, canda aja mulu. Janganlah. Ada kali kita serius, ada kali kita juga bercanda, nggak selalu bercanda Pak. Ya, saya nggak tahu itu salah siapa yang begitu tuh Pak. Salah ustadznya atau memang salah jamaahnya? Ya enggak. Ustadz jangan diulang lagi. Kalau ngaji serius. Terus gimana ya? Wallahu a'lam bishawab. Di grup WA ada yang aktif nge-share konten-konten kebatilan. Bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, ya. Haruskah kita diam? Apa mutlak kita nggak boleh berbuat? Tidak seperti itu. Ya, kalau kita lihat kemungkinan kita rubah dengan lisan kita nasihati. Tadi sudah kita sampaikan perkataan Ibnu Qudamah tadi. Kalau dia terima, itu yang kita harapkan. Dia perbaiki sikap dia, ya, pernyataan dia. Wa illa tarakal mira. Kalau dia nggak mau ya sudah, kita diam. Bukan nggak berbuat sesuatu, apalagi antum mampu untuk melakukan itu.
mengkoreksi statement pernyataan, antum mampu secara keilmuan, antum mampu lakukan. Itu pun kalau dia mau, dia akan berubah. Kalau tidak, berhenti sampai di situ. Tinggalkan perdebatan, gitu maksudnya. Apalagi Allah berfirman, wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak mengapa andai pun mereka tidak mensucikan diri mereka. Nabi begitu kuat hasratnya kepada iman orang yang tidak beriman itu, orang kufur itu. Nabi berharap agar mereka itu beriman. Allah tegur, tidak mengapa Muhammad andai pun mereka tidak beriman. Jadi Bapak orang melakukan menyampaikan opini dengan narasi yang memang salah, mungkar, Bapak bilang. Ini kalau saya diam, nggak mungkin. Bapak jangan diam. Apalagi Bapak mampu melakukan counter opini itu, lakukan. Harapan kita orang itu kembali kepada cara yang baik, yang benar. Dia terima, alhamdulillah mau kita begitu. Jadi begini, kita menasihati orang itu jangan untuk tarofu, untuk menunjukkan kita pintar, jangan. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil marhamah. Saling nasihat dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan mencari kemuliaan dengan menghina orang. Jangan menunjukkan keilmuan kita dan menunjukkan kebodohan orang. Jangan. Kasih sayang, Pak. Ini orang salah, antum salah ya, antum berbaik ini. Bukan karena nih kayak saya nih, itu berarti tarafuk namanya, ngangkat diri. Jangan. Ya. Kadang kita tuh atas nama nasihat tapi suka mencela. Terakhir saya sampaikan, apa itu nasihat? Supaya kita ingat. Ngomongnya nasihat padahal narasi kebencian. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan fan nasihatu ibaratun, ya, kalimatun yu'abbaru biha an iradatil khairi lil mansukhi lahu. Nasihat itu adalah ungkapan yang menggambarkan keinginan baik orang yang menasihati bagi yang dinasihati. Artinya kalau kita memberi nasihat, yakinkan orang itu bahwa yang aku inginkan adalah kebaikan untukmu. Bukan mengadili orang itu. Kita kan suka sekali salah, Pak. Ngadili orang, dicela, dihina, bukan nasihat namanya. Ya. Jadi pastikan orang yang kita nasihat itu dia merasa bahwa kita itu sayang sungguh kepada dia. Yang kita ingin hanya kebaikan untuknya. Bukan kita seolah-olah menunjukkan kita itu lebih mulia, bukan. Ya, lebih pintar, bukan. Kita tahu kau itu salah. Kamu tahu nggak salahnya? Iya Pak, memang saya salah. Oh, dia perbaiki. Begini, diingatkan. Itulah nasihat. Bahkan para ulama salafus saleh mengatakan, dulu kalau orang itu memberi nasihat itu berdua, Pak. Siapa yang menasihati saudaranya antara dia dan dia, itulah nasihat. Tapi siapa yang menasihati saudaranya di depan khalayak ramai, itu menghina orang itu. Nggak boleh. Maka jangan tunjuk hidung orang kalau di depan orang banyak. Contoh, Rasulullah ketika mengatakan, "Hei Abdullah bin Amru, kamu jangan seperti fulan." Kamu jangan seperti fulan. Kenapa? Fulan itu dulu sholat tahajud rajin, sekarang nggak lagi sholat tahajud. Itu kalau di depan orang banyak, jangan sebut nama orang, hanya sifat. Kalau berdua, boleh kita sebutkan. Kamu jangan beginilah. Berdua apa? Nah, sekarang nasihati orang, sebut namanya, di-share kemana-mana. Menghina namanya, bukan menasihati. Kalau mau datang kepada orang itu, kita bicara langsung dengan dia. Ya akhi takillah, saudara, takutlah kamu kepada Allah. Pernyataan itu salah. Ini perang opini, dilempar, orang semuanya tahu. Makanya mohon maaf, saya termasuk yang tidak suka masuk grup karena nggak penting saya masuk ke kita juga. Jadi yang gitu yang bermanfaat saja. Dibutuhkan banyak orang, manfaat, bukan perang amarah di antara beberapa orang. Janganlah ya. Itu besar mudaratnya. Sekarang ngomong nggak pakai lisan, Pak, pakai jari. Sama saja orang tersakiti juga ya, enggak? Hati-hati. Kiranya begitu, Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kita terbatas. Nah, akhirnya kita kepada Allah bermohon mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.